Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik dari kelas Teknik Informatika B akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya, yaitu Sistem Informasi Penggajian Dosen dan Karyawan PDD UNS. Berikut ini adalah halaman login dari website saya. Oke. Di sini saya menggunakan user admin, jadi dia bisa mengakses segala data. Ada dua user, yaitu user admin dan admin prodi. Jika admin prodi, dia hanya dapat mengakses master data dan data dosen, sedangkan super admin dia juga bisa mengakses data karyawan. Nah, di sini ada master data, data karyawan, dan data dosen. Master data ini berfungsi untuk tempat seluruh data disimpan, yang nantinya diproses di data karyawan dan data dosen. Berikut kita buka master data. Nah, di sini ada data user, jurusan, kelas, mata kuliah, honorer dosen dan karyawan, jabatan, dan footer surat. Kita mulai dari data user. Nah, jadi di data user ini data dari semua user yang ada. Di sini ada aksesnya, juga statusnya aktif atau nonaktif. Jika nonaktif, dia nanti nggak bisa login. Terus kembali. Nah, ini ada data jurusan. Ini seluruh data jurusan yang ada di PDD UNS. Yang keempat ini baru saya tambahkan, akuntansi. Oke, saya edit. Teknik akuntansi. Nah, simpan. Oke. Nah, jadi ini jurusan baru. Oke, saya kembali. Nah, setelah jurusan terus ada data kelas. Nah, data kelas itu data yang ada pada tiap jurusan ya. Ini sudah saya buat. Teknik akuntansi, indeksnya A. Indeks itu seperti kayak kelas operator A, B, C, dan seterusnya. Ini indeksnya. Sementara saya batasi sampai F, soalnya masih segitu. Jika ada perubahan nanti saya ubah. Coba kita tambahkan akuntansi B. Oke. Kita ketik akuntansi, indeks B, tahun akademis 2021. Oke, simpan. Nah, saya tambahkan kelas baru. Kembali. Nah, di sini ada data mata kuliah. Ini dibagi setiap jurusan ya. Ada informatika, terus informatika, THP, teknik mesin, dan akuntansi. Misalnya kita tambahkan pelajaran baru. Oke, tambah data. Kita pilih jurusannya, tadi akuntansi, nama mata kuliah, misal bahasa Indonesia. Ini jumlah SKS di matkul bahasa Indonesia, saya ingat 2. Ini ada semester ini berdasarkan kapan bahasa Indonesia ini
ada di teknik akuntansi. Misal kalau informatika saya dapat di semester 3, ini bisa juga dimasukkan semester 1 apa 2 gitu, simpan. Cari nah, bahasa Indonesia ada jumlah SKS nya tersendiri ya. Jadi jumlah SKS nanti berpengaruh pada gaji dosen, karena setiap pelajaran juga beda SKS, teori dan praktek juga lain nanti. Terus nah, di sini ada data dosen, karyawan, honorer ya. Sementara ini data real saya ambil dari kantor PDD UNS ya. Ini saya tidak tahu kalau misalnya ada perubahan apa enggak. Ini hanya tampilan, maksudnya tidak bisa ditambah atau dihapus karena ya ini hanya data honorer aja, cuma bisa diedit. Ya kita ubah 70, simpan, oke, tambah. Ini juga pajaknya berapa persen gitu. Terus honorer karyawan ini juga sama tadi, hanya penambahan ada pajak NPWP dan non NPWP, ada bedanya. Oke, kembali. Terus di sini juga ada data jabatan, kita tampilkan semuanya. 11. Jadi di sini ada data jabatan dan honor per bulannya. Ya, berikut. Nah, terus di sini ada jabatan penjaga malam, staf administrasi, petugas kebersihan, dan staf umum. Ini dia kok 0. Nah, ini karena dia dibacanya di karyawan magang. Sedangkan yang ada honorernya ini dia karyawan teknis. Nanti ada datanya di data gaji karyawan. Kembali. Nah, ini ada data dosen. Berikut. Nah, ini data dosen di PDD UNS. Berikut ini data real karena kemarin bulan September kalau nggak salah saya pernah nginput gaji di PDD UNS buat percobaan software saya, dan alhamdulillah Bu Riva bisa menggunakannya. Nah, di sini ada juga data karyawan. Nah, ini juga seluruh data karyawan di PDD UNS. Ada 15. Nah, di sini jadi tadi kan ada staf administrasi umum, ada penjaga malam, kebersihan. Nah, dia statusnya ada, jadi dia ikut ke karyawan magang. Sedang yang tadi ada honorernya tadi, dia ikut statusnya teknis, karyawan teknis. Oke, kembali. Terus yang terakhir di master data ini ada footer surat. Nah, ini misal pada hasil cetaknya ini nanti kan jadi surat, kayak surat gaji itu. Nah, di bawah ada kuasa, nah seperti kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, nanti bisa diatur di sini datanya siapa. Misal sekarang datang Tommy Harjanto, ini hanya bisa diedit gitu aja. Kembali. Nah, ini tadi tampilan dari master data. Nah,
Sekarang dari data karyawan dan data dosen, kita masuk ke karyawan dulu. Nah, di karyawan dia dibagi jadi dua, yaitu karyawan magang ataupun karyawan teknis. Berikut di karyawan magang. Nah, di sini ada penjadwalan dan gaji. Jadi kan setiap bulan itu diatur dulu, seperti kehadiran, jadwal masuk dan lain-lain kita atur di penjadwalan. Misal di bulan Januari 2019 sudah data-datanya. Oke. Bikin jadwal baru Juli 2020. Nah, yang ini sudah saya isi, baik saya tambahkan lagi. Kalau volume kehadiran saya kurang tahu, ini data di data internal. Misal saya ketik 2 gitu aja, simpan. Oke. Nah, volume per harinya Pak Pep dia 2 kali per hari, mungkin itu. Bulan Juli tahun anggaran 2020. Oke. Nah, jadi misal jadwal sudah dibuat, nanti gaji otomatis bisa tercetak. Misal tadi bulan Juli tahun 2020, berikutnya. Nah, ini data yang tadi, uang transport dan uang makan ada. Nah, ini hasil perkalian dari volume kehadiran. Kalau dia hadir otomatis tidak dikalikan, tergantung berapa volume kehadirannya, dan golongan juga berpengaruh. Misal NPWP atau non NPWP, nanti pajaknya beda. Ya, berikut datanya, nanti bisa dicetak berupa Excel. Berikut datanya. Ini juga ada tempat tanda tangan, jadi nanti bisa langsung dicetak dan langsung digunakan gitu. Ini tadi footer suratnya yang ada di master data. Ada koordinator pelaksana, bendahara, dan kuasa pengguna anggaran. Baik, ini dari gaji karyawan magang. Terus kita kembali ke karyawan teknis. Masih sama, hanya saja dia karyawan teknis. Januari 2020. Juli lah. Juli. Sudah saya buat info hijau. Ini yang tadi, kalau karyawan magang dihitungnya volume per hari, kalau ini volume per bulan. Oke, saya tambahkan. Nah, data karyawan yang hadir di sini hanyalah yang statusnya teknis. Kalau tadi hanya magang, ini karyawan teknis semua. Jadi bisa gue ini volume per bulannya saya buat 6 simpan. Nah, tambah gue ini saya volume kehadiran per bulan 6. Kita lihat datanya Juli 2020. Nah, ini tadi yang saya tulis hanya 3 ya. Ini hasil perkaliannya.
penerimaan kotor, terus ada pajaknya. Coba kalau misalnya ada yang ingin PWP, oke, saya tambahkan lagi Juli 2020. Buana. Nah, kita golongannya simpan. Nah, jadi golongannya PPH nya juga beda karena sudah ada golongan gadget data. Tampilannya juga sama seperti tadi, hanya saja dia tenaga teknis center. Sekarang yang terakhir, data gaji dosen, data dosen. Nah, di sini ada penjadwalan dan juga ada gaji dosen. Misal ada, nah di penjadwalan ini juga diatur di setiap jurusan ya. Misal yang kosong tadi akuntansi, nah, ini juga berkelas, ada A, ada B, semesternya juga. Nah, misal semester 1, 2. Oke. Ini masih kosong karena belum diisi. Saya tambahkan dosen. Misal tadi bahasa Indonesia Juli Roman. Nah, Juli ini bahasa Indonesia. Cuma SKS 2 karena teori dan praktek kosong karena nggak ada prakteknya. Jumlah kehadiran teori ini adalah kehadiran default setiap bulannya. Setiap pertemuan dia berapa kali, karena teorinya 2 jadi dia 2, prakteknya kosong. Ini hanya nilai default. Nanti kalau dosen tidak hadir sesuai jadwal, nanti bisa diedit. Nah, kita lihat data kehadirannya. Nah, secara default dia per bulan, per minggu ada 2 kali pertemuan di teknik akuntansi A. Nah, jadi ini masih nilai default. Data ini baru dirubah di akhir bulan. Kita cocokkan berdasarkan data absensi dosen per jurusan. Misal di bulan Agustus kehadirannya beda, misal cuma 1 kali lah, ya kita simpan. Jadi khusus bulan Agustus dia lain, dan ini bersifat per semester. Desember, November, Oktober. Kembali kita lihat di data gaji akuntansi 1.
bulannya dia Juli, Agustus, September, karena dia semester ganjil bulan Juli. Nah. Oh, ini terlalu sedikit tadi volumenya, saya belum hafal. Misal per bulan dia harus hasil berapa kali, tapi ini hanya satu kelas. Jumlah kehadiran teorinya tadi dia hanya satu kali. Jadi seperti ini. Coba kita lihat di data yang pernah saya buat, data real pernah saya cetak di informatika semester 3 2019 2020, semester 3 berarti ganjil September berikutnya. Nah, ini data real. Oh, jumlah kehadiran setiap bulan dia bisa 4 kali per minggu, 1 kali seminggu ya. Kehadiran teori dan praktek. Nah, jadi seperti ini gajinya. Kita cetak. Ini tadi bulan September semester 3 informatika A. Ini seluruh total terbilang 3.180.600 rupiah. 600.000 rupiah ya. Oh, ini ya, penerimaan bersih, tanda tangan. Oke, close. Ya, itu tadi dari data dosen. Baik, sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.